Kenapa jadwal ibadah kita berbeda dengan Saudi? Padahal di sana terdapat kota Mekah yang merupakan pusat peribadatan umat Islam. Sebelumnya kami ingin memberikan disclaimer bahwasanya video ini tidak sedang membahas tentang dua standar penentuan awal bulan antara wujudul hilal dengan imkanur ru'yah. Kita sedang membahas kenapa antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki waktu peribadatan yang berbeda. Bumi ini luas. Setiap daerah itu memiliki zona waktu masing-masing. Bukan cuma jam, bahkan penanggalan pun berbeda. Jika kita saat ini misalkan berada pada tanggal 1 Juli, maka orang-orang yang berada pada sebelah timur International Deadline itu baru saja berada pada tanggal 30 Juni. Ini karena bumi selalu berputar, sehingga mesti ada satu garis yang dijadikan sebagai standar pergantian tanggal setiap harinya. Maka untuk Indonesia dengan Saudi, keduanya berada pada satu zona tanggal yang sama, namun Indonesia lebih cepat beberapa jam daripada Saudi. Simpelnya, menyatukan waktu peribadatan seluruh umat Islam dunia adalah hal yang baik, akan tetapi mustahil secara ilmiah. Bukan cuma jamnya yang berbeda, akan tetapi juga penanggalan. Bukan cuma penanggalan Hijriah, bahkan juga penanggalan Syamsiah pun berbeda. Maka secara teknis, setiap daerah itu memiliki zona waktu ibadah masing-masing. Di dalam fikih, hal ini disebut dengan ikhtilaful matla'. Terkait hal ini, kita ingin melandaskan standar ikhtilaful matla' itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa yang melihat hilal bulan di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Allah mewajibkan puasa untuk orang yang melihat hilal. Dan jika kita bandingkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan awal masuknya Ramadan ataupun awal masuknya Syawal dengan kesaksian orang yang melihat hilal, maka kewajiban ini berlaku untuk orang yang melihat hilal serta orang-orang yang berada di dekatnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berada di daerah yang cukup jauh dengan daerah yang sudah melihat hilal? Untuk daerah-daerah yang jauh, maka yang bisa kita jadikan pijakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Quraib ketika beliau datang dari Syam, berjumpa dengan Ibnu Abbas, kemudian saling bertukar informasi bahwa ternyata di Syam puasa telah dilakukan pada hari Jumat. Sedangkan di Madinah, Sayyidina Ibnu Abbas melakukan puasa baru pada hari Sabtu. Kemudian Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, tidakkah cukup perbuatan Muawiyah itu sebagai landasan bahwasanya Ramadan itu dimulai pada hari Jumat? Apa jawab Ibnu Abbas? La, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, beginilah kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa dalil yang telah kita sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap daerah itu memiliki matla' masing-masing, memiliki waktu penampakan hilalnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar berikut. Itu adalah contoh penampakan hilal bulan Zulhijjah pada tahun ini. Terkait pelaksanaan puasa Arafah dan juga wukuf di Arafah oleh jamaah haji, maka perlu kita tegaskan bahwasanya ini adalah dua ibadah yang berbeda. Puasa Arafah tetap disunahkan, bahkan meskipun tidak ada satupun orang yang sedang wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah." Puasa hari Arafah menggugurkan dosa 2 tahun yang berlalu dan juga yang akan datang. Dari redaksi kita sudah paham bahwasanya yang disunahkan adalah puasa hari Arafah, bukan puasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Seandainya wukuf kita jadikan sebagai standar pelaksanaan puasa Arafah, berarti umat Islam yang berada di Australia sebelah timur ataupun di Kepulauan Polinesia tidak akan pernah dapat melakukan puasa Arafah. Karena ketika jamaah haji baru saja melaksanakan wukuf di Arafah, mereka sudah mendapati waktu maghrib. Jika kita terus tarik ke sebelah timur sampai ke benua Amerika, tentu perbedaan waktunya akan lebih ekstrim lagi. Pembahasan tadi itu murni ilmiah, namun dalam praktek kami pribadi lebih suka jika seluruh umat Islam di dunia memiliki satu penanggalan yang seragam. Negara-negara Eropa saja bisa bersepakat untuk menggunakan satu mata uang. Harusnya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita umat Islam untuk selalu mengedepankan persatuan. Akan tetapi perbedaan tentu tidak dapat untuk dihindari. Bahkan para sahabat Nabi pun berbeda. Sekarang tugas kita adalah agar perbedaan itu tidak berubah menjadi pertikaian. Berbeda itu biasa, akan tetapi bertikai itu dilarang. Dialektika ilmiah itu perlu dibangun, akan tetapi etika tetap harus dikedepankan.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.